Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Ben Boy selaku asisten dari Teknik Kimia Angkatan 2022. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas deret Taylor dan deret Maclaurin yang kira-kira di buku Matematika 2 atau Kalkulus 2 itu dia babnya 6.3 ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Jadi ada fungsi nomor 1D. Nah, pokoknya nomor 1D ini kita diminta membuat deret hingga derajatnya itu sampai 4 aja. Maka kalau maka rumus kita kan tahu sendiri kan kalau dalam rumus deret Maclaurin itu dia punya rumus sigma n sampai i sama dengan 0 sampai n dari fi 0 per i faktorial dikali xi. Oke, teman-teman ingat ini aja dulu rumusnya. Nah, karena diminta n-nya 4, maka bisa kita tulis dengan 1 i 0 sampai 4 dari fi 0 i faktorial dikali xi. Maka bisa secara aturan deret sigma ini sama aja bisa kita tulis dengan seperti ini. 0 faktorial kali x pangkat 0. Ini x pangkat i ya teman-teman. X pangkat i ditambah f1 kali 0. F1 0 kali 1 bagi 1 faktorial kali x 1 tambah f pangkat 2 0 2 faktorial x kuadrat ditambah f pangkat f3 0 3 faktorial dan terakhir F4 0 4 faktorial. Ini jangan lupa X pangkat 3-nya, ini jangan lupa X pangkat 4-nya. Nah, dengan ini bisa banget kita cari dulu nih Fx-nya itu kan ini sama aja F0 ya. Berarti ini Fx itu dia sama aja. Nah, 1D ini Fx-nya itu E pangkat X cos X. Yang mana coba kalau kita masukin nilai 0, maka itu sama aja F0 cos 0. Nah, kan kita tahu E pangkat 0 itu 1 dan cos 0 itu 1. Sehingga F0 1. Kemudian kita hitung F turunan pertama dari X, yaitu ini kita pakai aturan perkalian aja ya. Jadi E pangkat X, kita turunin X pangkat X dulu, cosnya tetap. Habis itu kita turunin cosnya sekarang. Dan E-nya yang tetap gak berubah. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ini sin X ya teman-teman, bukan cos. Turunan cos itu sin ya, diingat sin X. Sehingga kita masukkan 0 ke X-nya, jadi E pangkat 0 cos 0 min E pangkat 0 sin 0. Nah, kan di sini kita kan cos E pangkat 0 1, cos pangkat 0 itu 1, E pangkat 0 itu 1, dan sin 0 itu 0. Sehingga hasilnya menjadi 1 kurang 0, atau 1. Kemudian kita hitung F2 turunan kedua ya, atau F2 lah, turunan kedua lah bisa dibilang ya. Nah, kita turunkan dari sini. Ya, gini deh. Berarti E pangkat X cos X. Kita turunkan E pangkat X dulu. Cos X-nya konstan. Habis itu bisa kita turunkan lagi E pangkat X kali sin X. Terus kurang E pangkat X-nya kita turunin yang sebelah sini. Ditambah sekarang sini kita turunkan. Jadi dapat sekian. Berarti F2X ini bisa sama aja E pangkat X cos X minus E pangkat X sin X. Kurang E pangkat X sin X. Dikurang E pangkat X cos X. Di sini positif, sini negatif. Nah, 1 tambah kurang 1 itu 0. Sehingga bisa kita tulis menjadi, ini karena sama berarti ditambah ya. Berarti minus 2 E pangkat X sin X. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai 0-nya. Karena dari Maclaurin itu X-nya itu kita ganti menjadi 0. E pangkat 0 dari sin 0. Berarti sin 0 ini 0, si E pangkat 0 1. Berarti ini jawabannya 0. Nah, selanjutnya kita turunkan ketiga kalinya menjadi min 2-nya bisa kita buka kurung aja. Ini E pangkat X sin X. Maksudnya E pangkat X kita turunkan dulu kan sama kan E pangkat X sin X. Habis itu kita tambah dulu sinnya kita turunkan E pangkat X cos X.
Habis itu kita masukin X sama dengan 0. Berarti E pangkat 0 sin 0 tambah E pangkat 0 cos 0. Sin 0, 0, E pangkat 0, 1, E pangkat 1, 1, ini 1. Berarti sama aja, ini minus 2, 0 tambah 1. Atau hasilnya minus 2. Nah, selanjutnya kita turunkan yang keempat. Maka, ini hasilnya bakalan menjadi. Ini hasilnya bakalan menjadi E pangkat X kita turunkan dulu. Habis itu kita masukin sin X-nya dulu. Habis itu tambah E pangkat X. Kita turunkan sinnya sekarang, cos X. Selanjutnya yang sebelah sini. Tambah E pangkat X cos X. Kurang E pangkat X sin X. Ingat turunan cos itu apa? Turunan cos itu minus sin. Nah, habis itu E pangkat X sin X sama ini kita bisa coret. Karena mereka sama nilainya. Dan ini 1 kurang 1, 0. 2 E pangkat X cos X. Maka ini hasilnya akan menjadi minus 4 T pangkat X cos X. Oke, habis itu kita masukkan nilai 0-nya. Jadi minus 4 T pangkat 0 pangkat cos 0. Sehingga hasilnya akan menjadi ini 1, ini 1. Minus 4. Nah, habis itu kita bisa masukkan fungsinya 4 derajat 4 aja. Tadi kan kita udah masukkan nilainya sekian ini toh. Sekian ini kan. Sehingga kita masukkan di sini. F0, kita tuang dulu deh. F0 per 0 faktorial X pangkat 0 tambah F1, 0, 1 faktorial X pangkat 1, F2, 0, 2 faktorial X kuadrat, F3, turunan ketiga itu 0, turunan 3 dari 0, 1, 3 kali bagi 3 faktorial X pangkat 3, F4 per 4 faktorial kali F pangkat 4. Ini karena apa ya? Pakai tanda ini karena diminta derajatnya sampai 4 aja. Jadi lebih baik karena kayak lebih gak akurat itu loh. Sedangkan tadi kan definisi deret Maclaurin itu dia itu apa ya? Nah ini sampai hingga ya. Jadi makanya kurang akurat kalau misalnya nggak kalau dibatasi 4 lebih baik ini tanda oh kira-kira seginilah gitu. Tanda derajat 4. Nah, habis itu kita bisa masukin deh F0 itu tadi kita dapat 1 per 1 faktor 0 faktorial itu ya 1 1 tambah turunan kedua itu tadi hasilnya berapa ya? Oh, 0 deh. Ya, turunan pertama, sorry. Turunan pertama itu 1 hasilnya. Habis itu turunan kedua itu yang hasilnya 0. Nah, ini turunan kedua. Ini turunan kedua hasilnya 0. Turunan kedua itu hasilnya 0 bagi 2 faktorial X kuadrat ditambah F pangkat F3. F3 itu dia minus 2. Bisa kita tulis ini aja. 3 faktorial X pangkat 3 minus 4 faktorial X pangkat 4. Nah, jadi Fx itu setara dengan 1 tambah X tambah 0 kurang 2 per 3 faktorial X pangkat 3 kurang 4 per faktorial X pangkat 4. Atau bisa aja kita tulis menjadi 1 tambah X tambah 0 kurang 2, 3 kali 2 X pangkat 3 kurang 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya bisa kita tulis menjadi 1 tambah X kurang 1 per 3 X pangkat 3 kurang 1 per 6 X pangkat 4. Kurang lebih seperti ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 1L. Masih nomor 1 tetap sama derajat 4, tapi fungsinya kali ini kita pakai sin hiperbolik X. Nah, teman-teman kita tahu kalau misalnya turunan dari sin hiperbolik itu sin hiperbolik ya. Rumusnya tetap sama. Kalau aku review rumusnya lagi,
Sama kok rumusnya. Untuk deret Maclaurin. Nah, pertama-tama kita tahu dulu definisi sin hiperbolik X itu sama aja kayak E pangkat X kurang E pangkat minus X dibagi 2. Atau kalau misal kita masukin nilai 0, di sini dia E pangkat 0 kurang E pangkat 0 per 2. Atau 1 kurang 1 per 2. 0 per 2. Sehingga hasilnya 0. Sedangkan untuk F aksen X dari sin hiperbolik itu yaitu cos hiperbolik X. Bisa kita tulis cos hiperbolik X itu E pangkat X tambah E pangkat min X per 2. F kali. Kalau kita masukin nilai 0, terus sama aja 0 tambah E pangkat 0 bagi 2. 1 tambah 1 bagi 2, yaitu 2 bagi 2, sehingga salah 1. Nah, kita tasukkan sekarang yang turunan keduanya, yaitu turunan hiperbolik cos itu sin hiperbolik cos. Yang mana kalau misalnya kita tahu kalau sin hiperbolik cos hiperbolik X itu dia 0, berarti nilainya 0. Habis itu turunan ketiganya 0, X dari cos hiperbolik X. Atau ini bentuk turunan bisa kalian tulis apa 3 atau enggak aksen ya. Cuman saya sebenarnya prefer aksen sih. Cuman lebih enak 3 ya kali ini. Habis habis itu saya ganti X-nya jadi 0. 1 F pangkat 4 X itu sin hiperbolik F pangkat 4 0 itu sin hiperbolik 0 atau 0. Sehingga fx-nya bisa kita rewrite menjadi dalam polinomial digit 4 ya. Ini lebih bisa kita tulis menjadi itu apa ya? Nah, kan rumusnya F0, 0 faktorial X pangkat 0, F turunan pertama 1 faktorial kali X pangkat 1, turunan kedua 0, 2 faktorial X kuadrat, turunan ketiga 0, 3 faktorial X pangkat 3, F4, 0, 4 X pangkat 4. Berarti fx-nya ini dalam deret Maclaurin bisa dalam derajat 4 bisa kita tulis menjadi ini 0 per 0 ini 1 per 1 X tambah turunan keduanya dari sin hiperbolik itu sin hiperbolik lagi jadi ini 0 per 2 faktorial X kuadrat ditambah F turunan ketiganya itu cos hiperbolik berarti 1 per 3 faktorial X pangkat 3 habis itu 0 per 4 X pangkat 4. Berarti fx ini nilainya 0 tambah X tambah 0 tambah 1 per 3 kali 2 X pangkat 3 tambah 0. Atau bisa aja kita tulis menjadi X tambah 1 per 6 X pangkat 3. Selanjutnya nomor 2H. 2H ini kita memakai rumus deret Taylor. Nah, deret Taylor sendiri kita tahu rumusnya itu seperti ini. Ya, Fn, ini Fi, maaf. Rumus satu Fi kali X minus A I faktorial kali I faktorial. Ini enggak X minus A ya, maaf. Ini A aja. Habis itu X minus A pangkat I. Nah, ini rumus untuk deret Taylor. Nah, pada soal 2H ini, kita diminta untuk mencari deret Taylor dari kosekan X dengan A-nya pi per 2 pada polinomial derajat 3. Nah, maka kita bisa tulis 3 I sampai 0 F I A dari I faktorial X minus A pangkat I. Maka kita bisa tulis dari yang 0 dulu. Pi per 2 A-nya bisa kita masukin pi per 2 dari 0 faktorial X minus pi per 2 dari apa namanya? 1 ya. 0 0, maaf. Habis itu ditambah karena ini sigma ya berarti tambah turunan pertama dari pi per 2 1 faktorial X minus pi per 2 pangkat 1 tambah F2 pi per 2 2 faktorial X minus pi per 2 kuadrat.
tambah F pangkat 3. Ini karena diminta sampai 3 aja, berarti kita gini aja. Dari pi per 2, 3 faktorial X min pi per 2 pangkat 3. Nah, berarti kita bisa pelan-pelan aja, kita bisa cari F X-nya, itu kan kosekan X toh. Nah, F it, nah kosekan X itu sama 1/sin X. Berarti bisa, kalau misalnya kita ganti jadi pi per 2, ini nilainya sama aja seperti ini. Sehingga hasilnya akan menjadi 1. Nah, selanjutnya kan kita lakukan turunan pertama dari kosekan, yaitu minus kosekan X kotangen X. Nah, kita coba masukin aja dulu 1/sin X kali 1/tangen X. Habis itu kita masukin deh, X-nya ganti pi per 2. Hingga hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita lanjutkan turunan kedua dari X. Yaitu, ini kita kali dulu kosekannya, minus kosekan X kali cos tangen X kali kotangen X, ditambah kita turunin cos, habis itu kita turunin apa namanya, kotangannya. Sehingga hasilnya akan menjadi kosekan X, turunin kotangan itu minus kosekan kuadrat X. Ini turunan kedua ya kalau nggak salah. Oh ya, dua. Ini minusnya bisa kita keluarin sehingga jadi kosekan X kotangen kuadrat X tambah kosekan X kali kotangen kuadrat X. Besok kita masukkan X kan jadi pi per 2, kosekan pi per 2 kali kotangen kuadrat pi per 2 tambah kosekan pi per 2 kali kotangen kuadrat pi per 2. Nah, ini turunan kotangan itu kosekan ya teman-teman. Turunan kotangan itu minus kosekan kuadrat X. Sehingga hasilnya menjadi kosekan pangkat 3 pi per 2. Ini 0, ini 1, ini 1. Sehingga hasilnya 0 tambah 1, 1. Habis itu kita lanjutkan ke turunan ketiga. Turunan ketiga dari X itu, kita pertama ini turunin kosekannya dulu. Nah, pertama kita stepnya turunin kosekan, ini konstan. Habis itu kita turunin kotangannya, ini konstan. Begitu seterusnya. Berarti minus kosekan X kotangan X kali kotangan kuadrat X ditambah kosekan X kali 2 kali kotangan X kali kosekan kuadrat X. Ini minus ya. Ini minus BTW. Aku kali minus 1 deh di belakang. Habis itu ini tambah minus kosekan X kotangan. Sorry, ini kosekan pangkat 3 ya. Kosekan pangkat 3 itu 3 kosekan kuadrat X minus kosekan X kali kotangan X. Maka turunan ketiganya itu bisa kita tulis menjadi minus kosekan X kotangan pangkat 3X kurang 2 kosekan pangkat 3X kotangan X kurang 3 kosekan pangkat 3X kali kotangan X. Lalu kita masukkan X-nya jadi pi per 2 minus kosekan pi per 2 kali kotangan pangkat 3 pi per 2 kurang kosekan pangkat 3 pi per 2 kali kotangan pi per 2. Kurang 3 kosekan pangkat 3 pi per 2 kali kotangan pi per 2. Nah, kita tahu kan kalau kosekan tadi itu nilainya 0. Kosekan itu kan nilainya 1 kan. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Berarti peluang ketiganya kita dapat 0. Selanjutnya kita bisa tulis tadi fx-nya itu cara deretnya itu tadi f0 ya. Turun apa fungsi gak diturunkan itu 0, dia 1.
Nih, di sini tadi. Nah, diinget-inget lagi, jadi 1/1 kali 1 ditambah ditambah 0/1 faktorial X min Pi pangkat 1 ditambah 1/2 faktorial X min Pi per 2 kuadrat ditambah 0/3 faktorial X min Pi per 2 pangkat 3. Maka efeknya itu bisa kita tulis 1 ditambah 0 tambah setengah X min Pi per 2 faktor kuadrat tambah 0. Sehingga efeknya itu secara direct Taylor itu dia 1 tambah setengah X minus Pi per 2 kuadrat. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 3. Nomor 3 yang D. Ini diminta kita akan bahas deret Maclaurin. Nah, deret kali ini diminta dia jawaban akhirnya dibentuk dalam notasi sigma. Jadi kita bisa tulis rumusnya seperti ini. Nah, kalau yang ini batas atasnya tak hingga ya. Kalau untuk deret Maclaurin yang asli. Dari n-nya 0, ini fn 0 per n faktorial sampai apa namanya ya? X pangkat n. Nah, ini untuk deret Maclaurin. Nah, kita ditanya nih, dalam deret Maclaurin X, X kali X pangkat X itu berapa sih? Nah, kalau di sini aku ngasih tipsnya itu enaknya kita ambil 4 derajat aja. Tapi kita tulis ini 0, F, N, 0, N faktorial X pangkat N. Itu sama dengan F 0, itu dalamnya 0, 0 faktorial X pangkat 0, F pangkat 1, 0, 1 faktorial kali X pangkat 1 tambah F2 0 2 faktorial X kuadrat tambah F pangkat 3 dari 0 per 3 faktorial X pangkat 3 tambah F pangkat 4 0 4 faktorial X pangkat 4. Nah, kalau misalnya mau bikin sama dengan begini, jangan lupa dikasih titik-titik karena masa ini masih berlanjut gitu loh. Sampai nggak tahu kapan. Nah, pertama kita masukin dulu fx-nya ini menjadi 0. Fx itu menjadi 0 di fx biasa, yaitu 0 kali e pangkat 0, yaitu 0. Nah, kita turunkan pertama, habis itu ini e pangkat x tambah x e pangkat x. Kita masukkan x-nya menjadi 0, 1 ditambah 0. F, kita turunkan kedua kalinya, sehingga e pangkat x tetap, ini x-nya kita turunkan 1 kali e pangkat x tambah x e pangkat x, sehingga hasilnya itu 2e pangkat x tambah x e pangkat x, atau kita masukkan 0 menjadi 2 pangkat e pangkat 0 tambah 0 e pangkat 0, yaitu 2 kali 1 tambah 0, 2. Kita turunkan lagi ketiga, x ini e pangkat x tambah ini 2 e pangkat x kali x kita turunkan 1 kali e pangkat x ditambah x e pangkat x. Nah, jadi ini kita turunkan lagi. Ini kita tambah ya, ini karena 1 tambah 2, 3. Gitu loh. 3 e pangkat x tambah 1 x e pangkat x. F, kita masukkan ini 0, 3. Sehingga hasilnya 3. Habis itu kita turunkan ke 4 kalinya. 3 e pangkat x tambah 1 kali e pangkat x tambah x pangkat x. Besok kita masukkan lainnya itu 4. 0, x-nya itu 0. 0 tambah e pangkat 0 tambah 0 kali e pangkat 0. Yaitu 4 ditambah 0. Berarti 4. Berarti ini turunan keempat itu dia 4 nilainya. Kemudian kita masukkan ke deret ya. F0, 0, 0, salah. Ini n faktorial X pangkat N. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi
Tadi kita masuk, jadi kan udah dimasukin gini kan. Jadi langsung aja kita masukkan menjadi 0 per 0 faktorial x min, oh ini x min 0 ya, pangkat 0 tambah 1/1 faktorial x pangkat 1 tambah 2/2 faktorial kali x kuadrat tambah 3/3 faktorial kali x pangkat 3 tambah 4/4 faktorial kali x pangkat 4 tambah titik titik titik. Nah, dari sini kan kita bisa ketahuan nih siklusnya, yaitu dari dari baris pertama 2 3 itu atasnya itu sama-sama berurut gitu. Jadi kita langsung tulis sigma n sama dengan 0 dari sampai t hingga, karena kan ini daerah kan t hingga kan. Dari nilai n per n faktorial kali x pangkat n. Nah, kita tuh punya rumus n faktorial tuh dapat didefinisikan sebagai yaitu n min 1, n min 2, n min 3 terus sampai 1. Atau enggak bisa kita batasi menjadi n minus n minus n min 2 faktorial. Masa ini dia terus sampai 1. Nah, kita juga boleh kan kita juga bisa ngebatasi menjadi n min 1 faktorial. Ini juga boleh. Nah, berarti rumus saya itu menjadi sigma dari n sampai 0, dari n sama dengan 0 menuju t hingga menjadi n per n minus 1 faktorial pangkat n. Sehingga ini bisa kita coret menjadi n sama dengan 0, 1/n-1 t hingga x pangkat n. Nah, terus selanjutnya kita bahas nomor 4, yaitu ini dari Taylor. Dari Taylor dari lem x dengan a-nya itu 1. Nah, kalau tadi rumusnya itu sigma t hingga n menuju 1, 0, f pangkat n dari a, n faktorial kali x minus a pangkat n. Nah, kita tutupin aja sehingga ini rumusnya dapat. Habis, nah ini kan artinya turunan kan. Habis itu kita coba yang masukin yang non turunan dulu. A-nya 1, berarti F-nya 1. Habis itu F-nya itu berapa lagi ya? 2, diturunkan F-nya menjadi 1/x. Diturunkan, habis itu masukkan nilai 1, 1/1. 1. F21, F2x dulu ya, baru F21. F2x min 1/x kuadrat, F20 min 1. Nah, itu habis itu F pangkat 3 dari 0 min 2 per X pangkat 3. F pangkat 3 ini Fx ya. Ini 1 ya teman-teman. Min 2. Habis itu kita turunkan ke 4 kalinya menjadi min 2 kali 3 per X pangkat 4. F pangkat 4 dari 1 itu minus 6/1 atau minus 6. Nah, sehingga hasilnya bisa dapat menjadi Fx. Ini maaf ya teman-teman, nggak benar nih. Tidak apa-apa ya. Dari F0 itu dia 0 per 0 faktorial X min 1 pangkat 0 ditambah turunan pertamanya itu 1/1 faktorial X min 1 pangkat 1 ditambah, oh dikurang ya, ini dikurang 1 malah. Dikurang 1/2 X min 1 kuadrat, terus min min 2/3 faktorial X minus 1 pangkat 3. Enggak dikurang deh teman-teman, ini tipe ya, ini tambah ya.
Ditambah jawabannya. Nah, ini tambah. Tapi ini kurang 6 per 4 faktorial X min 1 pangkat 4. Nah, berarti ini fx-nya itu bisa kita tulis nih 0 tambah 1/1 X min 1 dikurang 1/2 kali 1 kali X min 1 kuadrat tambah 2/3 kali 2 kali 1 X min 1 pangkat 3. Duanya bisa kita coret minus 6 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 3 kali 2 kali 1 bisa coret jadi sama 6. Ini tambah positif. Sehingga jangan lupa ya. Tapi fx-nya itu dia sama aja 1/1 X minus 1 dikurang setengah X minus 1 kuadrat kurang tambah 1/3 X minus 1 pangkat 3 minus 1/4 X minus 1 4. Nah, berarti ini bisa kita tulis dalam notasi sigma menjadi N1 sehingga dari minus 1 N tambah 1 per N X minus 1 N. Nah, ini minus 1 tambah N tambah 1 kenapa? Karena ini minusnya kayak ada siklusnya gitu loh. Perganjil, pergenap. Nah, kalau sini kan kelihatannya kalau misalnya kamu masukin N-nya 1 kan ini 2 nih. Jadi ya positif gitu. Kalau 3 negatif. N-nya 2 ini ngikut kok seterusnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.